Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan gue selalu membahas dunia lelang hanya di mana di Lelang Ini Aja. Oke, teman-teman, gue sampai sini dan gue bersama teman dari Astra Car Valuation. Namanya Bro Vicky dan Bro Vicky. Gak asing lagi pasti ya, suka seliwer-seliwer di Astra Car Valuation. Emang saat ini kita lagi khusus membahas Astra Car Valuation terkait dengan penilaian satu unit mobil. Nah, kebetulan kita lagi temuin mobil yang benar-benar real, pernah accident. Ya, betul. Terus pernah ada sejarah kerendam. Ada kerendam juga. Ada sejarah kurang mengenakan. Betul sekali. Nah, karena Bro Vicky udah ngecek kondisinya, kemarin sudah di input sudah ya? Sudah kita masuk ke dalam sistem. Sudah selesai kita lakukan pengecekan. Nah, apa saja kemarin yang terjadi, Bro? Baik, jadi saya jelaskan di sini, Pak Cahyo. Ya. Untuk kondisinya, kita bisa melihat memang secara kasat mata pun mobil ini pernah terjadi benturan atau pernah terjadi accident. Bagian depan, kemudian ada juga di bagian belakang ada rangka yang bengkok, dan yang lebih menarik perhatian lagi kondisi dari interiornya itu pernah terjadi kerendam atau pernah terjadi atlet berenang ya, kalau kita bilang ya. Oke, dari sini dulu deh. Baik. Oke, dari sini. Ini dari sini kelihatan ya? Dari sini sudah kelihatan. Dempulannya cukup tebal. Nih, cek. Dan bahkan sampai retak-retak. Berarti kan mengindikasikan perbaikannya, penyoknya itu cukup dalam. Sekarang kita lihat lagi lebih dalam. Dibuka lagi ya, kita boleh buka. ya, Bro. Nah, dia nih. Di sini Mas, di sini bisa kita lihat kalau di sini tidak terlalu kelihatan karena tidak ada. Yang paling jelas adalah dia ada pecah. Jadi itu dempul frame-nya pecah. Dan dia dempulnya juga pecah. Jadi ada lekukan di sini. Kemudian ada pergantian dari tiang penyangga kap mesin. Oh, diganti ya? Diganti karena warnanya pun sudah berbeda, sudah spare part. Nah, untuk bagian sasisnya itu yang paling terlihat adalah di sini ada bengkok. Ganti. Oh, ini iya. Di sini bekas perbaikan. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada perbaikan. Kemudian di bagian, nah sebelah sini tuh penyoknya tuh masih ada bekas perbaikan dari ketokan. Oh, ya ketokan ya. Nah, jadi nggak pakai magic dia. Nggak pakai magic. Oh, dia ketok biasa. Aja. Gitu. Nah, kalau magic kan pakai magic. Agak rapi gitu ya. Jadi memang kondisinya dia pernah tabrak dari depan yang cukup parah sehingga perbaikannya dempulnya sangat tebal, kemudian penyoknya pun perbaikannya kurang maksimal. Ya, ACV ini memberikan, untuk teman-teman yang belum tahu, ACV ini bisa dipakai dimanapun, ya, tidak terbatas di umum kendaraan yang kalian mau beli atau kendaraan yang mau kalian jual, atau kalian hanya sekedar pengen mengerti kondisi kendaraan Anda juga bisa. Jadi bisa semua dilakukan. ACV ini nanti by system memberikan informasi sesubjektif mungkin, sedetail mungkin, sereal mungkin kondisi dari kendaraan yang akan kalian beli. Ya. Pentingnya bagi seorang customer atau seseorang yang ingin membeli kendaraan second adalah mengetahui kondisi dari mobil yang akan dia beli. Betul. Jadi jangan sampai ketika dia sudah transaksi melakukan pembelian mobil tanpa mengetahui kondisinya, di kemudian hari merasa kecewa dengan kondisi mobil yang dia beli. Betul. Itulah pentingnya untuk melakukan inspeksi sebelum membeli mobil. Lanjut, setelah ini tadi ketahuan, ya kan, ini bagian depan. Grade-nya apa nih? Grade-nya ini D, masuk ke D. Totalnya masuk ke D. Oke. Frame-nya itu masih bisa tertolong nggak? Seandainya diperbaiki, kira-kira butuh seperti apa? Masih bisa ditolong. Ibaratnya kita masih bisa mengganti bagian panel depan ini agar terlihat rapi dan juga mengganti kap mesin. Oke. Cuma memang sasisnya di sini dia hanya bagian depan. Jadi untuk rangka frame utamanya itu masih lurus. Jadi tabrakannya hanya mengenai dari bagian depan, dari front depan sini itu yang terjadi benturan ke belakang. Oke, masih bisa tertolong. Masih bisa tertolong untuk bagian accident-nya. Cuma tinggal nanti diestimasikan sama toko spare part ya. Betul, sama bengkel estimasinya berapa sehingga dia bisa layak lagi untuk digunakan. Yang kedua, menemui apa lagi? Bekas banjir. Ini yang cukup fatal. Ayo. Kita cek bagian dari interiornya. Oke, siap Mas. Di mananya? Dari dalam. Kalau dari dalam, melihat kondisi banjir itu yang paling utama adalah dari dalam. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Kenapa dari dalam? Karena dari dalam itu akan sangat kelihatan. Kalau dari luar kan ibaratnya sudah biasa nih kena air. Enggak, jawabnya enggak itu sebenarnya. Oh gitu. Kenapa dari dalam? Seperti kata pepatah,
kecantikan selalu berasal dari dalam. Oh iya, cocok. Oke. Lanjut, masuk. Oke. Nah, kenapa dari dalam? Karena seperti pepatah nih mengatakan kecantikan tuh ada inner beauty-nya. Lanjutkan, gimana? Kita lihat. Di sini di bagian bawah terlihat banyak karat. Tuh. Mana? Nah, di sini di bagian as dari steering. Oke. Oh, ini ya? Iya, betul sekali. Iya. Dan dari panel-panel besi. Oke, panel besi. Oh iya, ini juga ya. Nah, itu Oh, kemudian iya, ini dari juga. kolong juga bisa kita lihat. Nah, kalau di sini saya buka. Di sini coba saya buka dulu sebentar. Oke. Nah, di sini juga karatnya juga cukup tebal. Oke, karat Tuh, ya. karatnya. Oke. Jadi karat ini indikasinya ada dua, Mas nih. Yang Oke. pertama memang karena kondisi cuaca, pemakaian mungkin dia pernah sering dipakai di sekitaran laut, Oke. atau memang karat yang muncul akibat dari Korosi air, ya. korosi Masuk ya. masuk ke dalam. Oke. Itu tadi karatan ya, bekas. Kalau ini diindikasikan mobil ini memang sudah pernah terkena banjir Masuk karena airnya ya. karatnya itu sangat tebal. pasti kerendam itu ya. Pasti kerendam. Oke. Kemudian selain dari itu, aroma juga. aroma ya. Aroma. Jadi kalau mungkin kita masuk itu ada aroma bau lembab atau bau-bau yang kurang sedap. Nah, itu berasal dari karpet-karpet yang pengeringannya atau bahkan dia tidak diganti ketika Enggak. sudah terkena banjir. Oh, tidak maksimal untuk Tidak maksimal perbaikannya. perbaikannya. Ya, jadi diberikan nilai apa nih untuk bekas banjir begini? Untuk interior ini kita masuk ke grade-nya itu maksudnya ke D. D ya, udah Karena tadi dia bekas banjir. bekas nabrak D, ini D lagi, aduh. Cukup lumayan sangat Menekan harga. menekan harga. Ini perbaikannya lumayan ya. Perbaikannya Di lumayan. bagian belakang coba. Nah, satu lagi. apa lagi? Spion. Oke, Spionnya spion. bukan miliknya. Oh, Harusnya milik siapa? Milik dia. Milik dari grade yang paling rendah di tipenya. Oke, Harusnya tipe paling dia- rendah apa sih? X. D. Oh, D ya. Iya, karena spionnya masih manual. Oh, harusnya ini Jadi retract. Harusnya retract. Karena matic ya. Karena matic Oh iya benar juga ya. dan sayangnya juga kalau kita bisa lihat ya, Mas ya. Di Oh iya, ini kan ada itu. indikatornya apa? Setelannya ada. Betul. Iya, tapi untuk model electric spionnya- mirror ya. Betul electric sekali. mirror ada tapi mirrornya nggak elektrik. Mirrornya ya. seperti ini. Electric mirror tapi mirrornya manual. Mirror seperti ini. Ini buat sinden kali ya. sinkron nih, nggak sinkron. Oke, ini D lagi. Ini untuk Aduh, eksteriornya juga parah. masuk ke dalam Nah, ini apa nih? Kenapa nih? grade D. Ini biasa mobil kalau sering dijemur begini nih kondisinya. Oke. Dia akan mengalami kerusakan. Jadi kita nggak boleh panas-panasan Nggak juga, boleh Pak. panas-panasan. Dan di sini kalau kita lihat Kan rusak juga kalau Nah. panas-panasan. Berkarat. kacanya, wah. Kok kacanya goyang? Nah, sealannya sudah rusak. Jadi saya bisa pastikan ketika ini kena hujan pasti akan masuk ke dalam. Oh, jangan-jangan ini air masuk ya? Air masuk ke dalam. Jadi sealannya dia sudah tidak bagus. Oke, baru ngerti. Ngeri banget ya. Pengecekan di ACV kita melakukan pengecekan sedetail mungkin. Ini D juga. Eksterior masuk ke D. Oh, apa lagi? Barang-barang patnya tidak ori, kemudian bannya juga dan kondisi dari bodinya, catnya kalau saya bilang parah ya. Parah ya. Ya, belang-belang ya. Belang-belang. Dari sebelah sana coba. Kita Boleh lihat. kita cek untuk bagian sebelah kiri bodi. Nih, Nah, dari sini. spion Spion ya, kondisinya tadi juga bahkan nggak ori catnya, ya. wah kalau saya bilang parah ya. Ini paling itu 20 ribuan. Bisa jadi. Yang ada kelerengnya. Iya. Karena nggak boleh nyebut merek ya. Betul. Inisial aja. Iya, yang pakai kelereng ini. Iya, iya. Kotak-kotak gitu. Nah, Lanjut nih, sini nih. di sini kelihatan sekali nih. Ecu apa segala macam dicek kemarin? Kalau Eci kita cek, Wih, kita melakukan scanner. Nah, di sini juga bahkan covernya tidak ada. Nah, di situ Waduh. karatnya juga cukup sangat tebal kalau saya bilang karatnya sangat tebal. Telanjang boy, ngeri, Berarti boy. mengindikasikan banjirnya cukup tinggi. Iya, ngeri banget Masuk ke boy, dalam. boy. Lanjut. Kita lanjut Kita ke lanjut. bagian belakang. Ada lagi. Oh, ini. Oh, kemarin dijemur nih mungkin ya. Nah, mungkin pernah dijemur, tapi Ya. perbaikannya tidak maksimal, setengah-setengah. Ya, mungkin laundrynya mau tutup kali ya. Nah, kalau musim hujan belum kering udah Dipasang pasang lagi. lagi. Kita juga Ya, bisa ya, lihat ya. sih, Mas. Kotornya tuh bekas apa? Jamur. Iya, jamur ya. Nah, Nah, jamur. iya. Bentar lagi panen. Panen. Baik. Bentar Iya, lagi iya, panen. iya. Di bagian belakang. Bagian belakang kita cek. Tar dulu. Kita buka dulu ya. Oke. Oke, gas. Nah, di bagian belakang. Loh, ini kan velg harusnya nggak di sini. ya? harusnya di bawah. Di bawah ya? Harusnya di bawah. Kemudian Oh. di sini juga karatnya juga terlihat. Emang masuk sampai sini airnya ya? Masuk sampai sini. Ini bisa dikeluar juga nih, Mas nih. Pertanyaannya banjirnya di mana ya? Nah, itu dia. Mungkin
dia coba untuk mau seperti motor-motor bebek gitu kan. Nerobos gitu ya? Terobos banjir sehingga masuk ke dalam. Jamurnya sudah muncul di karpetnya. Iya juga ya nih. Karpetnya Jamur-jamurnya sudah lagi. muncul. Kalau dikasih kedelai jadi tempe. Nah, kemudian di bagian belakang kalau kita ngolong, saya sudah mengolong, Ya. sudah melihat kondisi bagian belakang. Di situ ada penyok di bagian bumper. Kok pernah tabrakan juga? Ya, jadi pernah sundul depan dan ditabrak dari belakang. Oh, tabrakan beruntun. Tabrakan beruntun indikasinya. Ya. Kondisinya kalau saya bilang cukup sangat parah lah untuk kondisi mobil yang kita cek hari ini. Ya, kalau nih misalkan pasaran ini tahun berapa sih, Bros? Tahun 2000, sorry, berapa? Saya lupa. 2017. Oke. Misalkan kita bicara harga pasar 2017 di 90 atau 80. Di sekitaran 90-an. 90 ya? Iya. Dengan Harga kondisi pasaran. seperti ini jadi drop berapa kira-kira? Jadi drop ini bisa kena di 70 70 juta. Loss 20 Loss juta, aja. guys. Kondisinya begini ya. Jadi teman-teman ya, seobjektif itu ya. Jadi kita nggak bisa misalkan taruhlah ini mobil interiornya ditutupin wangi ya. Siramnya wangi, baunya wangi. Tapi matanya Astra Car Valuation ini adalah mata sistem. Mata sistem. Mata yang memakai bantuan sistem yang sangat objektif. Sehingga tidak bisa sengaja tidak menginformasikan kondisi fisiknya. Kondisinya sesuai dengan. Jadi kita Kondisi. menginformasi kepada customer dari Astra Car Valuation untuk kondisi secara real dan secara sedetail-detail mungkin. Ya, Mas Diki, tadi ada beberapa pertanyaan waktu Siap. saya tadi di Instagram. Sebentar saya ambil dulu, sorry. Tadi ada beberapa pertanyaan tuh terkait dengan Astra Car Valuation. Kak, ACV bisa digunakan untuk mobil umum atau hanya di tempat lelang saja? Silakan dijawab. Jadi para pemirsa setia Mas Cahyo, Wes, lelangin aja. lelangin aja. Untuk ACV itu bisa dilakukan pengecekan dimanapun. Selain mobil lelang juga bisa di showroom atau di rumah customer pemilik mobil. Oke. Kalian tinggal masuk aja ke websitenya acv.astra.id dan di situ kalian tinggal menginformasikan. Nah, di mana mobilnya nanti tim ACV akan meluncur ke lokasi mobilnya. Ya, terus yang kedua ada pertanyaan lagi nih. Siap. Bos, apakah ACV sudah bisa digunakan di luar Jakarta? Jawabannya? Saat ini belum, hanya di Jabotabek. Jabodetabek. Hanya di Jabodetabek. Jabodetabek. Oke. Ya. Ada lagi. Apakah ACV sudah bisa digunakan untuk motor? Motor pada saat ini belum. Sampai belum juga saat ini ya? hanya untuk mobil. Motor belum, guys. Mobil belum. Jadi Motor next-nya ke depannya kita akan melebarkan di beberapa kota di Indonesia. Kemudian juga selain mobil juga motor, kita akan melakukan pengecekan juga. Oke. Secara Ini lagi nih. bertahap. Bos, murah atau mahal sih biaya ACV, Bos? Nah, biaya ACV worth it dengan hasil yang akan kalian dapatkan. Iya. Ada juga plusnya, kalian bisa menggunakan kode-kode promo yang ada di Astra Car Valuation. Ya, ada lagi nih. Berapa lama estimasi datang inspektornya kalau setelah pesen? Kita akan sesuai dengan janji. Oke. Jadi seumpama customer janji jam 9, kita pasti akan datang jam 9. Sesuai dengan jadi udah diestimasikan perjalanannya. Betul, ya? kita akan mengestimasi kira-kira perjalanan ke sana berapa lama dan kita usahakan setepat mungkin. Oke, di Bandung apakah sudah ada ACV, Bos? Kalau di Bandung belum pada saat Belum ini, ya? baru di Jabodetabek aja ya? Ya. Oke. Next-nya kita akan melebarkan sayap di kota-kota besar di Indonesia. Oke, sementara itu dulu dari Siap, kita Mas pertanyaannya, nanti akan bergulir lagi. Nah, bagi kawan-kawan nih yang ingin menggunakan jasa inspeksi, di Astra Car Valuation ada promo dengan menggunakan voucher inspeksi dari Astra. Jadi kalian tinggal masukkan kode vouchernya, kalian akan mendapatkan harga yang sangat istimewa. Angkanya di 250.000. Nah, itu juga tuh. Selain promo dari Astra Car Valuation, juga ada join affiliate. Di situ juga akan mendapatkan kode promo dan nanti silakan dimasukkan untuk harga-harga yang menarik untuk kalian semua. Jadi jangan lupa langsung saja gas kepoin di websitenya Astra Car Valuation untuk ngecek kondisi mobil dimanapun dan untuk apapun. Jadi Pak Vicky, Siap. kalau misalkan ada perusahaan yang akan disposal ya, misalkan nih contoh nih, Ya. ada perusahaan beli mobil, sudah 5 tahun pakai, Dia mau menjual mobilnya. dia mau menjual, bisa ya lewat Bisa. ACV ya? Di ACV bahkan itu dapat harga khusus lagi dengan minimal pengecekan. Nah, 3 unit, 5 unit, itu harganya berbeda. ya Astra bro, rekomendasi dari Astra kapan Rekomendasi lagi kan? dari Astra. Jadi kalau sudah
oh ini servisnya record Astra tuh, percaya banget zaman dulu kan. Sudah paling Udah paling terpercaya itu servis record dari Astra. Waduh. Nah, ini sama. inspeksinya dari Astra. Inspeksinya dari Astra. Thank you Pak Vicky. Siap, terima kasih Mas Ayo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita dengan teman-teman Astra Car Valuation. Jangan lupa yang baru gabung, subscribe, like, komen, dibagikan, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak tertinggal video terupdate seputar dunia lelang dan otomotif. Thank you, salam sehat selalu, see you, dadah, ciao.